Bapakku tercinta, tidak terasa 5 tahun lebih Bapak telah meninggalkan kami. Begitu banyak hal yang terus kukenang tentangmu. Aku ingat, dulu ketika Bapak mencalonkan diri menjadi presiden, aku ragu. Ragu karena Bapak tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin Bapak bisa memimpin tanpa penglihatan? Namun seperti Abdullah bin Umar, kebutaanmu adalah anugerah bagi negeri ini. Karena dengannya, mata batinmu jadi bercahaya, dan lisanmu menjadi tajam menyuarakan kebenaran. Justru kami yang sempurna penglihatannya, Pak, kadang tak mampu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, minggu lalu adalah tahun baru Imlek. Aku ingat ketika Bapak mengeluarkan aturan membolehkan perayaan Imlek, ada sedikit kalangan yang mencibir. Sama seperti ketika Bapak perintahkan Banser jaga gereja. Orang-orang itu berkata, Bapak hanya lindungi kelompok minoritas. Mereka lupa, ketika zaman Orde Baru, Bapak berjuang bagi kelompok mayoritas yang ditekan, sampai Bapak sendiri pun harus jadi korban. Bapak tercinta, terima kasih telah mengajari kami bahwa kaidah agama yang kita anut adalah agama yang cinta damai dan mengasihi seluruh alam. Saat ini, makin banyak masyarakat dunia yang hafal Quran dan hadis, namun sayangnya masih ada pula yang justru senang mengkafirkan orang lain. Bapak, justru setelah kau pergi, aku masih melihatmu di mana-mana. Di kaos dan kalender yang banyak dijual orang. Di spanduk dan iklan di layar kaca ketika musim kampanye tiba. Bersanding dengan logo-logo partai dan foto calon presiden. Padahal sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang nilai politiknya berbeda dari dirimu. Pak, kami sungguh rindu leluconmu. Tak ada lagi yang sekarang bisa marahi anggota DPR dan para politisi. Bahkan anak TK pun tidak mau lagi disamakan dengan mereka. Kalau Bapak masih ada, mungkin Bapak akan berkata, polisi kok dibilang bukan penegak hukum. Pantas sekarang maling-maling makin berani. Merampok harta rakyat di siang hari, lalu lakukan kriminalisasi agar kejahatannya terlindungi. Tapi mungkin Bapak akan senang, karena teman Bapak, Buya Syafi'i Ma'arif, kemarin memberi nasihat kepada Presiden Jokowi agar jadi Raja Wali. Dan bahkan, kalau Bapak ada di sana, Bapak akan menambahkan, Dek Jokowi, tangkap saja semua maling itu, gitu saja kok repot. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman untuk bicara. Tolong datangi dia dalam mimpi agar terilhami untuk jadi lebih berani. Karena rakyat negeri ini butuh diayomi. Terima kasih. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang 7 September 1940 dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau Sang Penakluk. Putra dari Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama tahun 1949, dan cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pendidikannya beragam, mulai dari sekolah Kristen hingga pondok pesantren. SD Kris dan SD Matraman Perwari di Jakarta, SMP di Pesantren Tegalrejo Magelang, dan lanjut ke Pesantren Tambak Beras Jombang. Pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Baghdad, hingga universitas di Belanda, Jerman, dan Prancis. Gus Dur kerap bersinggungan dengan politik termasuk mengkritik rezim yang tengah berkuasa. Dia cucu pendiri NU, tapi Gus Dur juga yang menggalang reformasi di tubuh Nahdlatul Ulama.
salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Soeharto lengser, Gus Dur membentuk Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai itu mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Berbagai dinamika politik berkembang. 20 Oktober 1999, ia menjadi Presiden Indonesia keempat.